Cerita dimulai dengan serangan mendadak dan berani oleh Red Clan ke sarang mafia. Di bawah komando Mikoto, anggota Red Clan berkumpul untuk melancarkan serangan kejutan ke markas musuh. Mereka menggunakan berbagai strategi dan koordinasi untuk menyusup. Seseorang menyamar sebagai pengantar pizza untuk menipu penjaga di pintu. Begitu penjaga membuka pintu, yang lain, yang bersembunyi dalam kegelapan menunggu kesempatan untuk melancarkan serangan, segera menyerbu keluar dan memotong tali. Atas perintah, Yata segera melompat, menyerbu langsung melalui jendela, dan dalam sekejap menjatuhkan semua pengacau. Tujuan mereka bukanlah untuk mengambil alih wilayah atau harta benda, tetapi untuk memburu individu tertentu, orang yang membeli senjata dari organisasi ini. Namun, foto berkualitas buruk membuat pemiliknya tidak dapat mengidentifikasi pembelinya. Mikoto dengan kekuatan supernya yang mengagumkan memimpin Ana, seorang gadis kecil yang memiliki kemampuan untuk melihat segala sesuatu di dunia, bahkan hati yang paling gelap, menembus dinding dan masuk ke dalam. Ana mendekati bos mafia untuk menggunakan kekuatannya untuk menggali informasi. Namun, hasilnya sangat mengecewakan. Bos itu tidak tahu apa tentang orang yang dicari Red Clan. Tidak ada alasan untuk melanjutkan. Seluruh kelompok membiarkan bos itu pergi dan mundur. Orang-orang ini tidak pernah menggunakan pintu. Sebaliknya mereka mendobrak dinding orang lain untuk melarikan diri. Tepat pada saat itu, pasukan khusus tiba. Karena kekacauan yang disebabkan oleh Red Clan terlalu besar, bagaimanapun, menerobos masuk ke rumah orang lain tetap merupakan kejahatan. Mereka berhadapan dengan kelompok saingan yang tangguh lainnya yang disebut Blue Clan, atau dikenal sebagai pasukan khusus, di bawah komando Raja Biru Munakata. Ketegangan memuncak, tetapi Red Clan tidak menunjukkan rasa takut. Mikoto menyatakan bahwa mereka akan bertarung dengan kerumunan ini sampai akhir tanpa keraguan. Tanpa ragu, dia melompat dari ketinggian, dan dari tubuhnya meledak lidah api merah muda yang mengerikan. Tantok menggunakan alat ukur untuk menilai kekuatan yang dilepaskan oleh Raja Ketiga Mikoto. Kekuatannya saat ini telah mencapai hampir 100%. Menciptakan tekanan yang sangat besar yang membuat udara menjadi tebal dan berat. Segala sesuatu yang disentuh lidah api menjadi cacat dan sangat tidak stabil. Lidah api membumbung ke langit, membentuk pedang Damokles yang besar. Tapi Tantok juga bukan lawan yang mudah. Begitu dia mencabut pedangnya, mereka juga tidak gentar untuk melawan. Anggota mereka secara bersamaan melepaskan kekuatan mereka, menciptakan medan yang berlawanan, yang setara dengan kekuatan Mikoto. Medan kedua belah pihak terus-menerus bertabrakan, tidak ada pihak yang mau menyerah. Di langit, dua pedang raksasa muncul, melambangkan otoritas kedua raja, menandakan pertarungan yang sengit. Berbeda dengan ketegangan sengit pertempuran, penduduk di kota terdekat masih hidup dengan damai, pergi ke sekolah, dan bekerja seperti biasa. Siswa dari Akademi Ashinaka bahkan diantar ke sekolah dengan kereta bawah tanah. Ashinaka adalah salah satu sekolah paling modern dan bergengsi di negara ini, dikelilingi oleh produk teknologi tinggi, dan bahkan robot pekerja. Karakter utama cerita ini adalah saya, seorang pemuda berambut perak bernama Yashiro. Semua orang mengenal saya sebagai siswa biasa, ramah, punya banyak teman, dan cukup disukai gadis-gadis. Namun, meskipun terlihat seperti itu, saya sebenarnya tidak dekat dengan siapapun secara khusus, hanya cukup tahu untuk pergi meminta makanan di mana-mana. Meskipun demikian, saya memiliki kekurangan besar. Saya tidak mau makan sayuran, dan hanya suka makan daging. Kukuri, teman sekelas saya, mengetahui hal ini, sehingga dia memasak makanan penuh sayuran untuk saya, tetapi sebelum dia berhasil memberikan sayuran kepada saya sudah keburu kabur entah kemana. Saya juga punya kebiasaan suka menyelinap ke restoran untuk mencuri makanan, membuat kepala koki, setiap saat harus waspada. Kukuri sering khawatir tentang kebiasaan makan saya yang berlebihan. Dia mencoba mengejar saya untuk memaksa saya memakan kotak bento penuh sayurannya, tetapi pada akhirnya, saya berhasil menyelinap pergi darinya dan berlari ke lantai atas, meninggalkannya untuk memakan kedua kotak bento itu sendirian. Teman-temannya pasti yakin bahwa Kukuri telah jatuh cinta pada saya. Tapi Kukuri tidak percaya bahwa itu adalah cinta tak berbalas yang dia miliki untuk saya. Dia hanya tidak ingin pemuda yang menarik ini, yang memiliki tindakan selalu tersembunyi dan sulit ditebak, menghilang. Sekarang saya sedang menikmati makan siang di atap sekolah. Dan ini adalah kucing putih halus saya, yang mengikuti saya sepanjang perjalanan ke sekolah. Mengapa orang lain pergi ke sekolah dengan gembira, sementara saya pergi ke sekolah seperti pergi ke penjara? Tepat pada saat itu, saya benar-benar menikmati momen kedamaian ketika tiba-tiba suara aneh bergema di kepala saya, membuat saya tersentak bangun. Saya bahkan sempat berpikir bahwa kucing itu berbicara. Ketika saya turun ke kelas, saya terkejut melihat semua orang heboh.
seorang teman memberitahu saya bahwa pelajaran berikutnya dibatalkan untuk persiapan festival mendatang. Kukuri juga datang untuk memberitahu saya bahwa OSIS telah memberi saya tugas, karena saya selalu lupa membawa PDA, perangkat seluler penting yang diperlukan untuk masuk dan keluar pulau. Kukuri harus menulis petunjuk secara manual untuk saya, dan mengingatkan saya untuk menemukan kembali PDA itu, jika tidak ingin ditahan di sekolah. Tugas pertama saya adalah membeli kembang api dan membawa kwitansinya kembali ke OSIS. Dalam perjalanan, saya secara tak terduga ditemukan oleh anggota geng Mikoto. Mereka menyadari bahwa saya mirip dengan orang yang dikejar Red Tsubaki dan dengan cepat melaporkannya. Beberapa saat kemudian, Yata, skater Red Tsubaki, muncul dan mengayunkan tongkat bisbol ke arah saya. Saya secara naluriah menghindar, masih belum mengerti apa yang sedang terjadi. Yata memeriksa lagi dan mengkonfirmasi bahwa sayalah targetnya, jadi pengejaran pun dimulai. Aku menyelinap melewati jalan-jalan dan naik truk untuk mencuri Yata. Tapi tak lama kemudian, dua pria lain datang menyerang dengan sepeda motor, memaksa aku turun dari truk dan lari ke gang terdekat. Anggota Red Clan masih terus mengejarku. Di dalam gang, anggota Red Clan lain sudah menunggu dan melempari aku dengan api. Tapi untungnya, seorang pria misterius muncul, memadamkan api, dan menggunakan kekuatan supernya untuk menciptakan tangan udara yang melemparkan Yata ke langit. Pria misterius ini diam-diam membawaku keluar dari kepungan. Setelah berhasil keluar, aku ingin berterima kasih kepada penyelamatku, tetapi dia malah menatapku. Pemuda itu memperkenalkan dirinya sebagai Kuroh, bawahan Kaisar ke-7, Ichigen. Alasan Kuroh memburuku adalah karena dia percaya aku adalah reinkarnasi Raja Iblis. Menurut ramalan Ichigen, seorang raja yang mampu meramal. Pada saat yang sama, sebuah video disiarkan ke seluruh kota yang menunjukkan seorang pemuda yang mengaku sebagai Raja Iblis, Raja ke-7, dan orang itu terlihat persis seperti aku. Hal ini membuatku tidak bisa menyangkal. Mikoto, Raja Merah, saat itu sudah ditangkap oleh klan biru. Ini menjelaskan mengapa kelompoknya bertindak sembarangan dan tidak terencana. Aku mencoba menjelaskan bahwa orang di video itu bukan aku, tetapi wajahku, yang sangat mirip dengan orang di layar raksasa, terlihat sangat meyakinkan. Karenanya, tentu saja, Kuroh tidak percaya padaku. Bagaimanapun, dia hanya mengikuti perintah Kaisar Ichigen, bukan hukum umum. Menyadari aku tidak bisa melarikan diri, aku meminta Kuroh untuk menyelidiki lebih lanjut dan mengatakan bahwa jika tidak, aku akan menerima kematian. Mendengar itu, Kuroh membiarkanku pergi untuk mencari perlindungan. Aku mulai mengarang cerita tentang seorang adik perempuan yang menderita kanker, dan menyatakan keinginanku agar adiknya tidak menganggap kakaknya sebagai pembunuh. Dengan ekspresi sedih, aku memohon kepada Kuroh agar diizinkan menulis surat terakhir. Meskipun membunuh orang lain tidak membuat Kuroh merasa tertekan, dia tetap tidak bisa menahan air matanya saat mendengar ceritaku yang menyedihkan, dan dia bertanya tentang adikku. Aku melangkah maju dan memberikan surat itu kepada Kuroh, yang sebenarnya adalah surat palsu, dan memintanya untuk memberikannya kepada adikku. Namun, saat Kuroh membaca surat itu, dia menyadari bahwa dia telah ditipu, tetapi sudah terlambat. Aku menggunakan suar api yang tersembunyi di sakuku untuk membutakan Kuroh dan melarikan diri. Setelah Kuroh pergi dengan bingung, aku keluar dari balik kostum penyamaran kura-kura. Hanya dengan beberapa goresan, bahkan, seorang pembunuh profesional pun tertipu. Tapi lain kali, aku mungkin tidak seberuntung itu. Setelah insiden ini, geng Mikoto mengeluarkan perintah penangkapan terhadapku dengan hadiah 10 juta yen. Informasi ini disebarkan ke seluruh dunia, dan banyak panggilan datang untuk melaporkan berita tersebut. Jumlah yang begitu besar memang menarik banyak orang, meskipun ada yang menganggapnya sebagai lelucon. Anna, seorang gadis dengan kemampuan membaca pikiran dan kemampuan super lainnya, yang memungkinkannya menggunakan bola untuk menentukan posisi, membantu mereka dengan cepat mempersempit area tempat aku berada. Kusanagi mengirimkan pesan massal untuk mengirim mata-mata, dan dia tidak lupa memperingatkan mereka tentang bahaya. Dia yakin bahwa anak buahnya tidak akan bisa menghadapi pertempuran itu. Sejak berita tentang hadiah 10 juta yen menyebar, publik segera heboh. Jumlah itu bahkan lebih dari gaji mereka selama setahun. Jadi, bagaimana mungkin mereka tidak tergerak? Meskipun ada yang berpikir itu hanya lelucon Homra, aku masih berada di dalam kostum penyamaranku saat bergerak ke sana kemari. Tapi aku ingin memastikan aku tidak ketahuan. Begitu aku menjulurkan kepala dari sebuah gang, aku melihat Kuroh sedang mencariku. Karena itu, aku segera mundur ke dalam untuk keamanan. Setelah itu, Kuroh bertemu Yata, pemuda pemain skateboard, dengan tongkat bisbol. Yata menanyai Kuroh tentang membiarkanku melarikan diri, tetapi tiba-tiba aku muncul di atas atap,
melambai pada keduanya, menggoda mereka untuk bertarung agar aku bisa menangkap salah satu dari mereka. Segera, Yatta yang pemarah merasa terhina. Jangan mempermainkan dia. Dia akan menjatuhkan pria berbaju merah ini dan membawaku kembali ke organisasi. Yatta menyerang Kuroh. Tetapi Kuroh juga bukan lawan yang mudah. Dia menggunakan tangan tak terlihatnya untuk merobek trotoar dan melemparkan papan reklame serta batu bata ke Yatta. Yatta terjebak di dalamnya, tetapi mengerahkan tenaga untuk mendorong dirinya ke atas, menyerang Kuroh yang sudah siap dan bereaksi dengan melemparkan Yatta ke tanah. Kuroh kemudian melanjutkan mengejar saya. Tetapi ketika dia sampai di atap, dia tidak menemukan siapapun. Saya berhasil lolos sekali lagi. Kali ini, aku kembali ke asrama untuk melarikan diri dengan aman. Aku berbaring di tempat tidur, memikirkan identitas pria yang mirip denganku dalam video itu. Hidupku mulai sekarang akan penuh dengan kekacauan. Kucing yang kubawa tiba-tiba berubah menjadi seorang gadis tanpa busana yang berbaring di sebelahku. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Neko. Melihat ini, wajahku tiba-tiba memerah. Bagaimanapun, aku bukan biksu. Segera, hari sekolah berakhir, dan para siswa yang tidak masuk dalam daftar dukungan festival diminta untuk segera pulang. Karena tidak dapat menemukan saya, Kuroh melacak jejak saya ke sekolah dengan mengikuti bros yang saya jatuhkan, tetapi dia tidak bisa masuk ke dalam. Dia berniat menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan seluruh sekolah ketika Kukuri muncul dan bertanya apa yang dia lakukan. Karena Kuroh terlihat mencurigakan dan bertingkah aneh di gerbang. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu beberapa pertanyaan. Kuroh segera menyebutkan nama saya. Mendengar nama yang familiar itu, Kukuri setuju untuk mengantar Kuroh ke asrama saya. Kuroh menganggukkan kepalanya sebagai ucapan terima kasih. Di dunia ini tidak banyak orang yang mau membantu orang lain. Pelayan pria itu berkata demikian kepadanya. Dan karena itu, ia sangat menghargai orang-orang yang telah mengulurkan tangan untuk membantunya di saat-saat sulit. Saat ini, saya bingung dengan kemunculan tiba-tiba seorang gadis telanjang di kamar saya. Saya memberinya pakaian, tetapi dia menolak memakainya karena pada dasarnya dia masih seekor kucing. Selain itu, Neko juga bisa berteleportasi seketika. Saya mencoba memberinya ke meja, tetapi dia menghilang ke lemari pakaian. Suara Kukuri memanggil dari luar, dan ketika saya berlari keluar, saya melihat dia telah membawa Kuroh bersamanya. Kuroh menyapa saya dengan sopan, dan dengan santai menanyakan kabar adik perempuan saya. Kemudian, dia menggunakan kekuatannya untuk terbang langsung ke kamar saya dan menghunus pedangnya. Saya buru-buru melarikan diri. Melihat saya hampir terbunuh, Neko melangkah maju untuk menghentikan Kuroh, karena dia masih seorang perawan. Kuroh memalingkan wajahnya dengan malu saat melihat pemandangan yang tidak menyenangkan itu. Dan saat itulah, saya dan Neko memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Neko melengkungkan ruang dan menciptakan ilusi koridor yang tak ada habisnya untuk memberi saya lebih banyak waktu untuk melarikan diri. Begitu dia pergi, koridor kembali normal, dan saya berlari keluar. Ketika Kuroh mengejar dan mencoba menangkap saya dengan kekuatannya, Neko memindahkan Kuroh ke tempat lain dan menciptakan ilusi kucing raksasa untuk menahannya. Tentu saja, Kuroh sangat cerdas dan tidak membuang banyak waktu dengan kucing itu. Namun berkat itu, dia berhasil menyelamatkan saya sementara. Saat berlari, saya masih cukup baik hati untuk membantu seorang gadis memungut barang-barangnya yang jatuh di jalan. Tapi akibat dari kelalaian itu, Kuroh dengan cepat mengejar saya lagi. Tepat ketika tampaknya semuanya akan berakhir, Neko mengeluarkan suara, meong, dan menciptakan ilusi yang menipu Kuroh. Apa yang dilihatnya di depannya adalah jalan buntu, dan hanya satu langkah salah akan membuatnya jatuh ke jurang. Padahal sebenarnya, Kuroh masih berdiri tepat di depan saya. Namun pada akhirnya, baik saya maupun Neko terpojok. Neko menciptakan dinding untuk menghentikan Kuroh, dan dia bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana dia bisa ditipu berkali-kali seperti ini. Kuroh menerobos ilusi tembus pandang hanya untuk membenturkan kepalanya ke dinding sungguhan, membuat Neko tertawa terbahak-bahak. Neko selalu tahu cara menggunakan ilusi untuk menipu Kuroh, mengubah pengejaran menjadi permainan yang berlanjut sepanjang malam. Ketiganya kelelahan, namun tak ada yang mau menyerah. Akhirnya, karena sangat lapar, mereka kembali ke kamar saya. Neko telah menggunakan terlalu banyak kekuatannya sehingga perutnya terus berbunyi, jadi saya memutuskan untuk membuatkan sesuatu untuknya untuk dimakan. Kuroh juga lapar, jadi dia dengan enggan menerima gencatan senjata sementara ini. Si kecil Neko pemilih makanan dan tidak mau makan. Sementara itu, Kukuri, yang seharusnya tidak ada di sana, membawakan tas yang ditinggalkan Kuroh. Kuroh sangat berterima kasih atas kebaikannya dan mengambil kembali tasnya yang terlupakan. Di dalam tas Kuroh ada peralatan masaknya, dan akhirnya dia memasak makanan yang luar biasa untuk saya.
Setelah makanan siap, kami bertiga duduk makan bersama, memutuskan untuk menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan nanti. Sementara itu, di fasilitas penahanan, Raja Biru Munakata, pemimpin klan biru, datang menemui Mikoto dengan sikap yang tidak terlalu ramah. Mikoto sedang tidur dan Munakata mengambil kepalanya dan membenturkannya ke dinding untuk membangunkannya guna diinterogasi. Dalam pertarungan mereka sebelumnya, situasinya menjadi sangat tegang. Munakata melangkah maju dan mengumumkan bahwa Mikoto telah ditangkap. Namun, Mikoto tidak melawan sama sekali dan bahkan dengan sukarela mengulurkan tangannya untuk diborgol. Munakata ingin tahu mengapa Mikoto tiba-tiba menyerah tanpa syarat dan membiarkan dirinya ditangkap. Munakata khawatir Mikoto menggunakan kekuatannya hingga batasnya. Saat ini, kekuatan auranya telah mencapai titik puncaknya dan jika pedang Damokles di langit lepas kendali dan jatuh, itu bisa menyebabkan bencana seperti Kagutsu, yang merenggut nyawa ribuan orang tak berdosa. Mikoto menjelaskan bahwa dia membiarkan dirinya ditangkap agar Munakata bisa mengawasinya. Jika dia menunjukkan tanda kehilangan kendali, Munakata akan menjadi orang yang mencegahnya. Mendengar hal seperti itu, membuat Munakata merasa mual. Dan di samping itu, dia tidak bisa menghabiskan 24 jam sehari untuk mengawasi Mikoto, karena dia sibuk dan tidak bisa selalu bertarung dengannya. Setelah itu, Munakata bertemu dengan bawahannya, Seri, untuk mendiskusikan pilihan. Mereka mempertimbangkan penggunaan bahan kriogenik untuk menahan Mikoto. Seri merasa ini adalah kesempatan untuk membunuh Mikoto sebanyak mungkin demi tujuan penelitian dan mengusulkan metode seperti menyuntikkan obat penenang dosis besar atau obat pelemas otot. Munakata sangat terkejut dengan rencana yang berani ini dan mengatakan bahwa dia akan memikirkannya lagi. Mereka juga terus menyelidiki kasus pria yang mirip dengannya dan menemukan bahwa senjata pembunuhnya adalah sejenis pistol yang diperdagangkan oleh mafia. Pemimpin jaringan pasokan ini telah menghilang bersama truk yang penuh dengan bahan peledak dan cukup senjata untuk membuka toko. Polisi terlibat secara serius. Oleh karena itu, Seri ingin bekerja sama dengan mereka untuk mengumpulkan informasi intelijen. Munakata ingin mengetahui segala sesuatu yang terjadi di kota dalam 2 minggu terakhir. Dia harus melihat dan mendengar semuanya sendiri untuk percaya bahwa itu benar. Klan Merah juga berusaha mematikan video yang diunggah anggota Mikoto ke internet, mengubahnya menjadi klip yang tidak berharga, dan mereka membandingkan wajah pelaku dengan arsip kriminal, tetapi tanpa hasil, hanya berharap klan biru tidak mengetahui hal ini. Sementara faksi-faksi bertikai mengenai kasusku, aku dan kedua temanku masih duduk bersama minum dan mengobrol. Di pihak klan merah, mereka tahu klan merah telah bergerak, jadi mereka menyebarkan video lebih luas lagi untuk memburu pelaku dengan cara apapun. Konflik internal juga pecah di klan merah. Rikyo, salah satu anggotanya, dan Yata bertengkar dan bahkan berkelahi. Pertarungan adalah satu hal, tetapi entah mengapa mereka bertarung di bar Kusanagi, membuatnya marah ketika interior impor mewahnya rusak. Dia segera menarik keduanya dan memberi mereka pukulan, menuntut untuk mengetahui mengapa mereka bersikeras berkelahi. Rikyo percaya bahwa Mikoto ditangkap terlalu mudah, dan bahkan menyiratkan bahwa dia ingin bekerja untuk Raja Merah. Yata tentu saja tidak bisa mentolerir ketika seseorang berbicara buruk tentang bosnya. Kusanagi segera tertawa. Keduanya meminta maaf kepada pemilik bar dan dia menceritakan sebuah cerita kepada mereka ketika dia mendengar ini. Kedua pemuda itu segera tampak canggung dan menundukkan kepala meminta maaf. Kusanagi menjelaskan kepada mereka bahwa Mikoto setuju untuk ditangkap agar Munakata terus mengawasinya. Raja Merah sebenarnya memegang bom waktu. Tetapi situasi itu juga memungkinkan klan Merah untuk beroperasi secara bebas tanpa pengawasan ketat. Mendengar itu, keduanya kembali dengan gembira dan pergi dengan bahagia. Setelah mereka pergi, Ana segera mengungkap kebohongan Kusanagi. Memanfaatkan momen tenang, saya bertanya kepada Kuro tentang pria-pria gila api yang mengejarku. Kuro menjelaskan bahwa mereka adalah rekan dari orang-orang yang terbunuh, dan sekarang berusaha membalas dendam. Mereka seperti bawahan seorang raja, semuanya bersatu dalam sebuah tatanan. Raja Merah Mikoto adalah raja dari tatanan ketiga, dan dari semua raja, dia adalah yang paling kejam. Akhirnya aku mulai mengerti secara samar. Mungkin aku disalahartikan oleh kelompok kekerasan ini sebagai pembunuh. Kuro yakin tidak ada kesalahpahaman. Pria itu pasti kamu. Aku akan membiarkanmu menikmati makanan terakhir dari seorang narapidana, lalu aku akan membereskannya. Sementara itu, di pelabuhan, anggota klan merah menemukan senjata yang disembunyikan di dalam peti sesuai petunjuk Kusanagi. Ini adalah tempat di mana pemimpin sindikat menghilang. Dia bukan satu-satunya yang menghilang. Tepat pada saat itu, Fushimi dari klan merah muncul. Dia juga mengkhianati klan merah. Jadi, ketika mereka bertemu, mata mereka menjadi merah padam.
Setelah mengurus dua anggota klan merah, Fushimi segera melapor kembali ke klan biru untuk memanggil Seri. Kuroh terus bercerita kepadaku tentang sistem para raja. Dia menjelaskan bahwa ada total 7 raja, masing-masing menguasai satu warna dan memiliki kemampuan serta kekuatan yang luar biasa. Dunia ini dijalankan oleh kekuatan para raja itu sendiri. Dan tidak ada pemerintahan yang bisa melawan mereka. Bahkan Perdana Menteri terhebat pun harus patuh seperti anjing peliharaan. Tanpa kekuatan seorang raja, Jepang bisa saja menurun dari negara adidaya menjadi negara klien kecil yang ditindas oleh negara lain. Raja Emas saat ini memiliki pengaruh besar dalam ekonomi dan teknologi. Perusahaan miliknya memproduksi ponsel ini. Raja Emas melambangkan warna kuning. Tatanan Mikoto adalah Raja Merah, melambangkan warna merah dan digambarkan sebagai orang yang kejam dan haus darah. Mereka sering membuat masalah di mana-mana dan tidak takut pada siapapun. Yata, seorang anggota klan merah, saat ini sedang mengintimidasi para mafia. Anjing-anjing pemburu itu terus mengganggu mereka dan membuat mereka marah. Para mafia segera mengeluarkan senjata dan menembakkan senjata. Mereka bersiap untuk melawan. Tapi bagaimana bisa mereka mengejar anak-anak muda yang luar biasa ini? Yata dengan mudah menghindar, melepaskan tembakan dari mereka, memanaskannya dengan kekuatannya, dan melemparkannya ke atap para mafia. Kuroh juga menjelaskan mengapa dia memburuku. Menurut Raja Ketujuh Ichigen, raja sebelumnya yang memiliki kemampuan meramal, aku mungkin adalah pewaris Raja Ketujuh. Tapi Ichigen takut bahwa pewaris seperti aku, yang mewarisi kekuatan raja, akan menyimpang dan membawa bencana. Oleh karena itu, dia memerintahkan agar aku disingkirkan untuk menghindari bencana di masa depan. Setelah mengatakan ini dengan serius, Kuroh meminta untuk membunuhku di tempat. Namun, aku menolak dan meminta bukti konkret bahwa aku adalah Raja Ketujuh yang mewarisi kekuatan raja. Kuroh kemudian mengeluarkan video yang dirilis oleh pihak Mikoto, tetapi aku membantahnya, bertanya, jika itu benar dan aku memiliki kekuatan seperti itu, mengapa aku harus lari dari orang Mikoto? Hal ini membuat Kuroh berpikir kembali. Dia juga bertanya siapa Neko itu, dan aku bilang aku tidak mengenalnya. Kuroh menyadari Neko adalah seorang strain, yang berarti seseorang yang memiliki kekuatan super bawaan yang tidak diberikan oleh raja manapun. Aku berjanji pada Kuroh bahwa aku akan membuktikan ketidakbersalahanku. Mendengar itu, Kuroh memutuskan untuk mengampuniku sementara, tetapi memperingatkan bahwa jika ada petunjuk kejahatan yang ditemukan, dia tidak akan ragu untuk bertindak. Keesokan paginya, Kuroh, seperti seorang ibu yang merawat dua anaknya, bangun pagi dan menyiapkan makan siang untuk mereka bertiga. Ini pertama kalinya aku melihat kotak bento begitu berkilau dan indah. Memanfaatkan momen itu, Neko mencuri sepotong, tapi kena pukul karena tindakan itu. Aku tiba-tiba diganggu oleh robot pembersih, jadi Neko turun tangan dan memukulnya agar dia melepaskanku. Kuroh merasa sedikit tidak nyaman karena sepertinya aku hanya fokus pada kehidupan pribadiku tanpa berusaha membuktikan ketidakbersalahanku. Kuroh bertekad untuk tidak mengalihkan pandangan dariku bahkan sedetik pun. Di kelas, guru bertanya siapa Kuroh itu, dan aku berbohong, mengatakan dia adalah siswa pindahan. Neko kemudian muncul tiba-tiba di tengah kelas, berniat menampar Kuroh, tetapi tertangkap basah, sungguh berani sekali. Guru kembali bertanya tentang siswa asing ini. Dan sekali lagi, aku bilang dia adalah siswa pindahan, jadi sekarang kelas memiliki 2 siswa pindahan dalam satu hari. Saat makan siang, Kukuri terkejut melihat aku membawa bekal makan siangku sendiri, membuat usaha untuk menyiapkan 1 kotak lagi untukku sia-sia. Aku memanfaatkan kesempatan ini untuk menggoda Kuroh, menyebutnya bentuk cinta, yang membuat Kuroh sangat malu sampai dia merobek pisau, siap menyerang orang tak bermoral itu. Sementara itu, Neko sudah selesai makan kotak bentonya dan memutuskan untuk meminta sedikit dari Kukuri, tetapi segera menyesal karena semuanya adalah sayuran. Setelah itu, saya terus mencari informasi, memeriksa foto buram orang yang mirip dengan saya, tetapi saya tidak bisa mengonfirmasi identitasnya. Pagi-pagi itu, seorang teman sekelas lama juga menemukan rekaman video dan menyarankan saya untuk berhenti selagi bisa. Saya harus berpura-pura bodoh untuk meminta klipnya. Pada saat itu, Tantok menemukan informasi tentang nama penjahat yang dicari oleh Shichitok, dan mereka melacaknya hingga ke sekolah tempat saya belajar. Kemudian, saya memikirkan cara untuk membuktikan ketidakbersalahan saya. Saya hanya butuh bukti bahwa ketika pelaku muncul di video sekitar tengah malam, saya tidak berada di lokasi kejadian. Kuroh curiga karena tidak ada yang bisa membuktikan bahwa saya berada di sekolah sepanjang malam itu. Namun, saya ingat banyak hal terjadi malam itu, terutama yang berkaitan dengan Neko. Dia selalu di samping saya,
jadi dia pasti tahu bahwa saya orang baik. Tetapi Kuroh menolak gagasan bahwa seorang gadis yang ceroboh dan bodoh seperti itu bisa menjadi saksi, bersikeras bahwa dia akan dianggap sebagai kaki tangan. Saya ingat saya tinggal sampai larut malam untuk mempersiapkan festival ketua kelas, jadi saya yakin saya bisa menemukan orang yang melihat saya. Setelah berjuang sebentar, akhirnya ketiganya selesai menyiapkan kostum untuk drama, membuat Kukuri khawatir. Sementara itu, kelompok Mikoto juga telah mengidentifikasi lokasi sekolah. Yato langsung berlari sendirian tanpa menunggu rencana apapun. Malam yang menentukan itu memang memiliki banyak peristiwa. Kukuri ditembak oleh siswa laki-laki lain di menara dalam suasana yang megah di depan banyak orang. Dia menolak mentah-mentah, meninggalkan pria itu menangis setelah patah hati pertama. Kukuri mencoba melupakan kejadian itu, tetapi saya mengingatkannya lagi, yang membuatnya tidak nyaman. Tetapi tujuan sebenarnya saya hanyalah bertanya apakah dia melihat saya berkeliaran di sana pada saat itu. Sayangnya, Kukuri tidak yakin mengapa saya terus muncul dan menghilang. Setelah surat cinta itu, OSIS campur tangan untuk menyelesaikan masalah. Saya pikir OSIS melihat saya, jadi saya datang untuk bertanya kepada ketua OSIS. Tetapi, dia tidak ingat, karena dia tidak peduli dengan hal sekecil itu. Siapa di dunia ini sibuk dengan langit dan bumi yang memperhatikan orang biasa seperti saya, gumamnya. Namun, insiden itu diberitakan karena kebakaran besar terjadi malam itu. Banyak foto diambil oleh klub fotografi, tetapi saya mencari kemana-mana dan tidak menemukan satupun foto saya, bahkan secara tidak sengaja. Hal ini membuat Kuroh semakin tidak sabar kepada saya, memperingatkan bahwa jika saya tidak menemukan bukti segera, dia pasti akan bertindak. Setelah itu, Kukuri meminta Kuroh untuk membantunya membawa beberapa barang ke kantor guru. Mendengar itu, saya teringat kesempatan lain. Saya meminta guru untuk melihat daftar siswa yang keluar pada malam itu, dan nama saya tidak ada di sana. Ini membuktikan bahwa saya tidak pernah meninggalkan sekolah pada malam itu, dan oleh karena itu tidak mungkin menjadi pelakunya. Perasaan lega itu sungguh luar biasa. Siapapun yang ingin masuk ke pulau itu harus melewati sistem gerbang otomatis. Oleh karena itu, jika nama saya tidak ada dalam daftar, itu berarti saya masih berada di pulau itu. Setelah itu, Neko menuntut makan, karena sudah waktunya makan, dan saya pergi membeli dari mesin penjual otomatis. Tetapi Kukuri harus membayar, karena saya sekali lagi lupa kartu pembayaran yang diberikan sekolah. Kuroh bertanya kepada Kukuri, apakah dia bisa meninggalkan pulau tanpa kartu. Dan Kukuri mengungkapkan bahwa saya sama sekali tidak memerlukan gerbang otomatis. Saya punya jalan keluar sendiri. Kuroh berniat untuk menyerang. Tapi saya memohon satu kesempatan lagi. Kuroh mengira saya mencoba mempermalukan diri sendiri, tetapi Neko melangkah maju untuk melindungi saya. Melihat mereka melindungi satu sama lain, membuat Kuroh melunak, mengingatkannya pada pelayan tuanya yang juga melindunginya. Dia tidak menyerang. Aku benar-benar mengatakan kebenaran, bahwa begitu banyak hal yang terjadi malam itu. Tiba-tiba, Kukuri teringat bahwa dia bertemu denganku di ruang olahraga pada pukul 12.30 pagi itu. Bersama-sama, kami menemukan lubang besar di langit-langit. Dan dia bahkan diam-diam mengambil fotoku dan menjadikannya latar belakang. Sejak saat itu, Kuroh menyimpulkan bahwa aku tidak bersalah. Tidak ada cara bagiku untuk berpindah dari tempat kejadian perkara kembali ke sekolah dalam waktu kurang dari 1 jam. Aku dan Neko sangat gembira, menari bersama. Sementara kami bertiga kembali fokus pada belajar, seluruh kelas terkejut dengan kemajuan yang jauh lebih cepat di bawah bimbingan Kuroh. Namun, ketika aku pulang untuk bersantai, aku menemukan kemeja sutra berlumuran darah di lemariku. Kenangan malam itu tiba-tiba muncul kembali, membuatku bertanya-tanya, apakah aku benar-benar pelaku tanpa menyadarinya. Neko kembali secara tak terduga, dan meskipun aku mencoba tetap tenang, di dalam diriku aku sangat ketakutan. Neko juga merasakan kegelisahanku, tetapi sengaja tidak mengatakan apa-apa. Sementara itu, 2 anggota Red Clan, Yata dan Rikyo, datang ke sekolah, tetapi dihentikan di gerbang, karena mereka memerlukan PDA untuk masuk. Keesokan harinya, festival sekolah sedang berlangsung, dan Kuroh mengambil peran sebagai pemimpin, mengatur semua orang untuk acara tersebut. Melihat lengan baju Kukuri robek, Kuroh dengan lembut menawarkan untuk menjahitnya. Sementara aku duduk dalam keadaan bingung, tidak percaya bahwa bahkan setelah membuktikan ketidakbersalahanku, aku masih bisa menjadi pelaku yang sebenarnya. Lalu mengapa ada kemeja sutra berlumuran darah di lemariku? Meskipun demikian, aku menyingkirkan pikiran itu. Mencoba bersikap normal dengan teman-temanku. Kedua belas klan juga telah datang ke sekolah untuk mengkonfirmasi identitasku. Seri meminta Fushimi untuk pergi bersamanya untuk verifikasi. Dan meskipun dengan enggan,
Dia mematuhi perintah. Yatta dan Rikyo merebut telepon dua siswa dan menggunakannya untuk masuk. Begitu masuk, mereka bertanya kemana-mana mencariku, tetapi tidak ada yang tahu di mana aku. Tidak ada yang menyangka bahwa saya dan dua orang lainnya menyelinap keluar melalui jalan rahasia untuk membeli lebih banyak kembang api sebagai pengganti yang hilang di malam dikejar. Pada saat itu, delegasi klan merah juga tiba dan bernegosiasi dengan kepala sekolah, berjanji untuk tidak membuat masalah asalkan sekolah memberikan informasi tentang saya. Jika tidak, seri akan meningkatkan masalah secara hukum. Kepala sekolah ragu-ragu karena klan merah sedang mencari seorang siswa tanpa mengetahui namanya. Hanya samar-samar penampilannya yang membuatnya sangat sulit. Tiba-tiba, Fushimi keluar. Sementara itu, dua anggota klan merah masih berkeliaran mencari saya tanpa hasil. Sekali, Fushimi dan keduanya hampir bertemu, hanya dipisahkan oleh air mancur. Fushimi kemudian pergi ke Dewan Siswa, membius salah satu anggota, dan menggunakan otoritas mereka untuk membandingkan catatan siswa dengan tersangka dalam video. Sambil menunggu hasilnya, Fushimi memperhatikan Yatta dan Rikyo sedang mengintimidasi dua gadis. Yatta tidak membiarkan Rikyo berbicara dengan para gadis, mengancam akan memukulnya jika dia melakukannya. Akhirnya, Yatta hanya menanyai para pemuda tentang apa yang telah terjadi selama ini. Rikyo mulai curiga dengan perilaku aneh Yatta. Tepat pada saat itu, Fushimi muncul dan mengejek kelemahan lama Yatta terhadap gadis-gadis, kelemahan yang belum pernah bisa dia lepaskan. Yatta marah karena pengkhianatan, menyatakan bahwa dia bahkan tidak layak untuk disebut namanya. Fushimi menepuk pundaknya, mengatakan bahwa dia sederhana berbeda dari mereka, jadi kepergian itu alami. Dia hanya penasaran bagaimana keduanya bisa masuk ketika keamanan di sini sangat ketat. Fushimi terus mengganggu Yatta, memanggilnya dengan nama yang dibenci Misaki, yang hanya menambah kemarahannya. Rikyo mencoba menenangkan Yatta, mengingatkannya bahwa kesalahan apapun sekarang akan membuat semua upaya Mikoto sia-sia. Yatta tenang sejenak, tetapi Fushimi terus menghina Mikoto, mendorong Yatta hingga batasnya. Tidak tahan lagi, Yatta menyerbu ke dalam pertempuran. Api melonjak di sekelilingnya saat ia berputar seperti badai dan menyerang. Fushimi menghentikannya dengan teknik pedang yang tepat, dan keduanya bertarung sengit, bertukar pukulan demi pukulan tanpa ada yang berpihak pada keunggulan. Yatta mengejek Fushimi karena menjadi lemah. Namun, Fushimi justru semakin kuat, menggunakan kekuatan api merah dan api biru untuk melawan baja. Pertempuran meningkat hingga Fushimi melemparkan 3 pisau, membuat Yatta kehilangan keseimbangan dan terputus dari api miliknya. Rikyo mencoba campur tangan, tetapi 2,5 pisau terbang ke arahnya, memaksanya mundur. Yatta mengerahkan seluruh kekuatannya, api di sekeliling tubuhnya menyala dengan ganas ketika tiba-tiba Seri, wakil komandan Scepter 4 dan tangan kanan Munakata, datang untuk menghentikan pertempuran. Dia mengingatkan mereka bahwa tujuan mereka di sini bukanlah untuk bertarung. Menyadari bahwa Yatta adalah pemimpin tombak Raja Merah yang dijuluki Dewa Selancar, Seri secara bergantian memperkenalkan dirinya sebagai penyihir terkenal yang kejam. Seri meminta mereka untuk mundur dengan damai. Namun Yatta terlalu marah untuk mendengarkan sampai dia mengungkapkan bahwa Mikoto masih hidup dan sehat. Perhatian terbesarnya setiap hari hanyalah apakah makanannya enak atau tidak. Yatta mundur, menahan amarahnya, dan meninggalkan tempat kejadian. Fushimi, bagaimanapun, dimarahi karena memprovokasi kekerasan dan menyusup ke arsip sekolah. Meskipun demikian, Seri masih meminta informasi yang telah dia temukan. Sebelum pergi, Yatta memutuskan untuk bertanya pada satu orang lagi. Kali ini, dia bertekad untuk bertanya pada seorang gadis agar tidak diejek lagi. Orang yang dia dekati adalah Kukuri, tetapi dia mengatakan kepadanya bahwa dia sama sekali tidak mengenal pria dalam foto itu. Fushimi tidak dapat menentukan lokasiku dan sistem internal sekolah, mulai curiga bahwa pelaku hanya menyamar sebagai siswa. Sementara itu, Mikoto dihantui oleh mimpi aneh. Di dalamnya, dia menghancurkan tempat-tempat dalam api yang ganas hingga berisiko membakar dirinya sendiri. Dia bahkan bermimpi tentang wajah orang yang telah membunuh rekan satu timnya. Pada saat itu, kelompokku berhenti di sebuah restoran, karena Neko mengeluh lapar. Tapi saya masih terjebak dalam pemikiran bahwa saya bisa menjadi pelaku sebenarnya. Dari sekian banyak orang, hanya satu yang memiliki foto saya. Kuro masih belum sepenuhnya menghilangkan kecurigaannya padaku. Jika aku bukan pembunuhnya, maka aku harus mencari tahu siapa yang menjebakku. Saat aku melihat sekeliling restoran, aku menyadari dinding-dinding dipenuhi foto pelanggan tetap. Bahkan kelompok Kukuri pun punya foto mereka di sana, tapi wajahku sendiri tidak ada. Pemilik restoran mengenaliku sebagai pelanggan, tetapi juga sama terkejutnya karena tidak ada fotoku yang tersisa. Pada saat yang sama, Seri datang mengunjungi Kusanagi.
Kali ini, dia tidak mengenakan seragam pelayan biasa, tetapi berpakaian seperti wanita bangsawan yang canggih. Dia kesal karena Kusanagi mengungkapkan nama samaran penyihir tidak peduli kepada kelompok itu. Tapi dia tidak datang hanya untuk minum. Seri mengungkapkan kekhawatirannya tentang kekuatan Mikoto yang semakin meningkat jika dia kehilangan kendali. Peta Jepang mungkin perlu digambar ulang. Kusanagi menjawab bahwa inilah alasan mengapa Mikoto mendatangi keluarga Munakata. Dia hanya ingin tidur nyenyak tanpa harus khawatir tentang bahaya yang ditimbulkannya. Kusanagi kemudian bercerita tentang seorang teman yang sangat dia hormati, yang kini telah meninggal. 8 tahun lalu, orang itu mengorbankan segalanya demi Mikoto, hanya ingin menjadi bawahannya ketika Mikoto menjadi raja. Suatu kali dia dipukuli di jalan dan harus dirawat di rumah sakit. Itulah harga yang harus dibayar saat berada di dekat orang yang kuat seperti Mikoto. Mikoto dengan marah pergi untuk menghadapi penyerang, tetapi pemuda itu memintanya untuk mengunci kakinya. Anehnya, si pemberontak Mikoto benar-benar setuju, meskipun setelah itu, dia meninju remaja yang sedang berbaring itu. Selama waktu ini, aku masih berjuang dengan identitasku. Ingatanku kabur dan tidak lengkap. Kuro menyarankan untuk menelepon Kukuri untuk konfirmasi, tetapi Neko bertindak mencurigakan, tidak mengizinkanku menelepon, bersikeras bahwa kami harus kembali, dan bertanya langsung padanya. Ketika ditanya mengapa, dia hanya menjawab bahwa dia tidak suka, lalu berubah menjadi kucing dan pergi. Ketika aku menelepon Kukuri, dia tiba-tiba menyatakan bahwa dia tidak tahu siapa aku, dan belum pernah bertemu orang dengan nama itu. Nada bicaranya sama sekali tidak bercanda, ini segera menimbulkan kecurigaan di antara kami. Kuro semakin curiga dan ingin kembali ke sekolah untuk memastikannya. Aku sudah mencoba menelpon ke rumah, tetapi operator mengatakan bahwa nomor yang aku panggil tidak ada. Aku bertanya-tanya apakah aku menekan nomor yang salah, atau apakah aku sendiri yang berbohong. Kuro berpikir ada sesuatu yang salah dengan kepalaku. Kembali 3 tahun lalu, Mikoto pada waktu itu adalah seorang raja yang tak tertandingi dengan kekuatan absolut. Dalam organisasi itu, ada seorang pria bernama Totsuka. Justru Totsuka yang dibunuh. Di Sitian, Totsuka adalah orang yang ceria, aktif dan berhati baik, sangat mirip denganku. Dia bukan seorang pejuang, tetapi semua orang menyayanginya seperti keluarga. Meskipun lemah, dia sangat ingin menjadi bawahan Mikoto. Percaya bahwa kekuatan Mikoto bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk melindungi orang lain. Mikoto ingat Totsuka, terus mengajaknya makan taiyaki. Setelah beberapa tahun, Mikoto naik tahta, dan sampai 3 bulan lalu, segalanya masih berjalan lancar dan normal. Totsuka memiliki banyak hobi, dan dia bahkan baru saja membeli kamera baru. Dia sering bermain gitar dan bernyanyi untuk semua orang. Namun, Totsuka dibunuh tepat di depan mata mereka hanya seminggu yang lalu, meninggalkan Yata dalam kesedihan yang tak tertahankan. Kusanagi menyerahkan kamera milik Totsuka kepada Mikoto. Pada saat yang sama, aku dan Kuro kembali ke tempat yang dulu aku sebut rumah. Hanya untuk menemukan bahwa itu hanyalah sebuah lapangan olahraga. Saya mulai meragukan apakah saya benar-benar Yashiro, atau Yashiro bahkan tidak pernah ada. Semakin saya berusaha mengingat, semakin kosong ingatan saya. Dalam keputusasaan, saya meminta Kuro untuk mengakhiri hidup saya. Karena keberadaan saya tampaknya sia-sia jika tidak ada seorang pun di dunia yang mengingat saya. Kuro bersiap untuk bertindak. Namun kemudian kata-kata mendiang pelayan Ichigen kembali terlintas, menuntunnya. Kuro memutuskan bahwa saya harus bertarung untuk menemukan identitas asli saya. Kita harus mengungkap misteri di balik segalanya sebelum membuat keputusan apapun. Kuro tidak akan membiarkan saya memilih secara membabi buta ketika masih ada terlalu banyak hal yang tidak diketahui. Saya sangat tersentuh oleh kata-katanya. Tepat pada saat itu, lampu sorot di lapangan menyala dan Ching menjadi milik kita, memerintahkan penangkapan. Kuro menolak, jadi Seri memerintahkan orang-orangnya untuk mencabut pedang. Neko yang berada di dekat situ, tiba-tiba muncul dan menciptakan ilusi, mengubah stadion menjadi kota yang ramai, untuk membantu kami melarikan diri. King menjadi kacau, tetapi Seri segera menyadari bahwa itu semua hanyalah ilusi. Saat Neko bersiap membawa keduanya keluar, Seri menghentikan mereka. Kuro maju bertarung, menyatakan bahwa dia bahkan tidak akan mencabut pedangnya. Pedang itu bukan untuk menebas orang seperti Seri. Bahkan tanpa mencabut senjatanya, dia bisa bertarung setara dengannya, mendorongnya ke posisi yang sulit. Fushimi segera melaporkan insiden itu kepada Munakata. Pada saat itu, pedang Damokles muncul di langit, menghancurkan ilusi. Dari kejauhan, Munakata mendekat, memanggil pedangnya sambil perlahan-lahan melenyapkan belenggu. Hanya dengan satu hentakan kaki, dia mengusir kekuatan Neko, memaksanya kembali ke wujud normal. Munakata menjelaskan kemampuannya.
menyadari bahwa dia adalah strain tersembunyi dengan ilusi yang sangat berbahaya. Kuroh memutuskan untuk tinggal untuk mengulur waktu bagi mereka. Neko setuju, menarikku pergi. Terikat oleh aturannya sendiri, Kuroh menolak untuk mengambil pedang. Munakata memaksanya, berusaha memaksanya ke dalam pertarungan hidup mati. Dia bahkan tidak repot-repot mengambil pedangnya, malah menyerang dengan pedang yang masih di sarungnya. Tanpa senjata, Kuroh tidak punya kesempatan melawan raja, dan dengan cepat dikalahkan. Tak berdaya saat melarikan diri. Aku berhenti sejenak, dan melihat ke belakang. Entah kenapa, Munakata mencemooh Kuroh di bawah kakinya, merendahkan mantan pelayan tuannya. Ia mencemooh mantan pelayan Kuroh sebagai pecundang yang tidak layak menjadi raja, dengan alasan keberadaannya hanya mengganggu keseimbangan kekuasaan di antara para raja, sebuah noda permanen di mata Munakata. Dan sekarang, Kuroh rela memilih menjadi pion untukku, percaya bahwa aku akan menjadi raja yang baru. Munakata menduga aku mungkin seorang dalang, mengetahui bahwa Kuroh akan berada di sisiku sampai saat penghakiman. Dan oleh karena itu aku bisa saja menggunakan Neko untuk memanipulasi Kuroh, menjaganya sebagai pelindung. Mungkin kita semua hanyalah bidak di papan caturku. Bahkan Kuroh sendiri pun tahu ini, tapi dia tetap melanjutkan. Kuroh sudah bersamaku cukup lama untuk memahami sifatku. Tiba-tiba, aku berbalik, tidak ingin meninggalkan teman-temanku. Saat itu, aku meminta maaf kepada Kuroh karena telah berbohong. Aku memanggil pedang raja dan melancarkan serangan. Pedangku bersinar terang, kekuatannya setara dengan Munakata. Munakata mengangkat tangannya untuk memblokir, tetapi tidak bisa. Namun, itu semua hanyalah satu pukulan kecil untuk memberi kesempatan Kuroh menerobos dan melarikan diri. Tak lama kemudian, dia menghancurkan pertahanan klan pedang dan berlari keluar. Seri memerintahkan Fushimi untuk memanggil polisi. Ketiganya melarikan diri ke gang, meskipun kondisi Kuroh terlihat tidak baik. Aku mengungkapkan bahwa pertempuran ini hanyalah ilusi yang diciptakan oleh Neko. Kuroh menjelaskan bahwa kemampuan Neko tidak hanya menciptakan ilusi, tetapi juga memanipulasi ingatan, menanamkan rasa akrab ke dalam pikiran orang lain pada pertemuan pertama. Penerimaan saya di sekolah disebabkan oleh Neko. Dia mengubah ingatan teman sekelas dan bahkan ingatan saya sendiri. Sekarang, saya memohon padanya untuk memulihkan ingatan asli saya, sehingga saya dapat mengetahui apakah saya benar-benar orang yang dicari Kuroh. Kuroh mendesak saya untuk berpikir hati-hati, tetapi saya siap bertanggung jawab atas semua yang telah saya lakukan. Kembali ke malam itu, Neko sudah berada di ruang peralatan saat saya jatuh dari langit ke gimnasium sekolah. Dia menemukan saya, dan ketika dia melihat senyum saya, dia merasa aman. Neko menerima saya, memberi saya ingatan palsu, dan sebuah nama. Ketika Kukuri berlari masuk mendengar suara itu, dia melihat saya, tetapi tidak tahu siapa saya. Neko menggunakan kekuatannya untuk menempelkan saya ke dalam ingatan teman sekelas, dan bahkan ke dalam ingatan saya sendiri. Tapi itu semua yang Neko tunjukkan pada saya. Tentu saja, saya ingin melihat lebih banyak. Neko ingin saya berjanji bahwa jika saya melihat kebenaran, saya tidak akan meninggalkannya. Saya berjanji, dan dia mengungkapkan bahwa sebelum saat itu, saya dilempar keluar dari sebuah pesawat dan jatuh lurus ke gimnasium. Saya ingin tahu siapa orang itu. Ketika saya melihat ke langit, pesawat itu muncul kembali. Keesokan paginya, kami bertiga berdiri di padang rumput terbuka menghirup udara segar. Saya berkata bahwa meskipun ada terlalu banyak kepalsuan, waktu yang saya habiskan bersama semua orang adalah nyata, dan saya menghargainya. Bersama kedua temanku, aku kembali ke jembatan yang menuju ke sekolah untuk terakhir kalinya, untuk mengucapkan selamat tinggal, karena tempat itu pernah kusebut rumah. Saya bersumpah akan menyimpan kenangan tentang tempat ini di hati saya. Meskipun masa lalu saya masih samar, saya bersumpah akan menemukannya sesegera mungkin. Kuroh mendesak kami untuk pergi sebelum kemurnian menemukan kami. Kami bertiga kemudian memutuskan untuk hidup bebas, bahagia, dan tanpa hambatan. Keluarga Munakata menjadikan penangkapan saya prioritas utama. Sulitnya adalah saya punya dua rekan yang sangat baik, dan tidak ada yang menyangka mereka akan lolos dari penangkapan Munakata. Mereka bahkan berhasil melewati Fushimi, pengejar terhebat, tanpa meninggalkan jejak di peta pengawasan manapun. Munakata yakin mereka bukan tipe orang yang mudah menyerah. Tiba-tiba, Fushimi mengetuk pintu melaporkan bahwa tim pencari diserang, PDA mereka dicuri, dan korban mengidentifikasi penyerang sebagai Kuroh. Munakata mengerti ini adalah pesan dan memerintahkan Fushimi untuk memeriksanya. Memang benar, selembar kertas dengan nomor 14 ditemukan. Fushimi, Seri dan Munakata menunggu dalam diam. Pada waktu yang ditentukan, saya menelpon. Saya menyembunyikan lokasi saya, agar mereka tidak dapat melacaknya.
Saya meminta Munakata untuk memberitahu saya siapa yang ada di kapal, karena orang itulah dalang sebenarnya di balik pembunuhan Totsuka. Saya ingin bernegosiasi dengan Munakata bahwa jika dia menangkap orang di kapal itu, saya akan muncul. Munakata tidak mau setuju, karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa dua orang lainnya tidak akan datang menyelamatkan saya. Munakata sengaja mengulur waktu, berbicara berputar-putar, agar tim Fushimi punya lebih banyak waktu untuk memburu kami. Saat saya pikir negosiasi telah gagal, sesaat kemudian, Munakata berubah pikiran, karena Fushimi telah melacak lokasi saya, dan Munakata terus mengulur waktu untuk orang-orangnya. Bergerak masuk, Munakata tiba-tiba setuju untuk menangkap Raja Perak Adolf, yang juga Raja pertama, dengan imbalan kelompok 3 orang saya muncul kapan saja mereka mau, selama ketiganya muncul bersamaan. Namun, berlawanan dengan perkataan Munakata, Fushimi membawa orang-orangnya mendekat ke truk tempat kelompok saya bersembunyi. Bawahannya ragu-ragu, takut mereka tidak akan bisa mengalahkan orang-orang saya. Dengan marah, Fushimi berteriak, menanyakan mengapa dia harus menyeret sampah yang tidak berguna ini. Kemudian beritahu mereka bahwa saya bahkan tidak memiliki kekuatan sungguhan, jadi mereka tidak perlu takut. Mereka menyerbu truk. Tetapi ketika terbuka, kelompok saya tidak ada di manapun. Yang tersisa hanyalah sebuah telepon dan powerbank. Saya meninggalkan benda-benda ini untuk menipu Scepter Biru dan memberi kami waktu untuk melarikan diri. Pada saat itu, kami bertiga menyelinap ke rakit di sungai. Dan Kurohlah yang merasakan bahaya dan menyelamatkan kami. Untungnya, dia memiliki firasat kuat tentang niat jahat Munakata dan selalu waspada. Kami bertiga memutuskan untuk melanjutkan ke tujuan kami berikutnya. Setelah gagal menangkapku, Munakata memutuskan untuk menghormati perjanjian itu dan mengalihkan perhatiannya untuk menangkap Raja Perak. Keadaan darurat dinyatakan, mengerahkan kekuatan besar yang tidak biasa, sesuatu yang langka terjadi. Mereka mengirim 3 pesan kepada Raja Perak, tetapi tidak menerima tanggapan. Munakata hanya meminta kepatuhan pada prosedur. Seri menyarankan agar mereka meminta izin Kaisar terlebih dahulu, tetapi Munakata tahu dia tidak akan pernah menyetujuinya, jadi dia bersikeras untuk melaporkan terlebih dahulu, siap untuk memikul seluruh tanggung jawab sendiri. Ketika ditanya mengapa dia bertindak sejauh ini, Munakata menjelaskan bahwa itu bukan karena perjanjiannya denganku, tetapi karena dia mencurigai Raja Perak terlibat dalam beberapa insiden baru-baru ini dan bertindak mencurigakan. Rute pelayaran telah ditetapkan sejak lama. Namun, baru-baru ini, rute itu berubah secara tidak menentu, pertanda jelas dari sesuatu yang tidak biasa. Awalnya, Munakata mengira itu hanya perubahan rute biasa, tetapi karena dia punya kenalan di pusat kontrol lalu lintas udara, dia meminta mereka untuk memeriksanya. Sebuah kapal hanya mengubah rute jika ada keadaan darurat di kapal. Jadi, apa yang membuat kapal ini sering mengubah rutenya? Selain itu, tadi malam kapal itu terlihat berkeliaran di dekat stadion tempat mereka bertarung, dan salah satu rute kapal itu melewati tempat kejadian pembunuhan Totsuka. Setelah itu, Munakata memerintahkan seluruh pasukannya untuk menangkap Raja Perak dengan tuduhan terkait kematian Totsuka, anggota klan Mikoto. Sementara itu, Neko sedang memantau aktivitas Scepter Biru. Tak lama kemudian, helikopter lepas landas dalam formasi lengkap. 1 unit akan mendekati kapal dan kapten mereka akan memberikan peringatan. Jika tidak ada tanggapan, dalam beberapa menit atau upaya penangkapan gagal, mereka akan melepaskan tembakan tak terkendali. Raja Perak, melihat kedatangan tamu, bersiap untuk menyambut mereka. Dia segera meraih gadis itu dan melompat ke arahnya sebagai lelucon, lalu melemparkannya ke samping, membuatnya tergeletak mengerang di lantai. Aku dan Kuro saat itu mencuri salah satu helikopter Scepter Biru. Kuro bertanya kepadaku tentang identitas raja pertama ini. Bahkan Kuro belum pernah bertemu dengannya, hanya mendengarnya dari Ichigen. Di antara 7 raja, dia adalah orang yang sangat mirip dengan Raja Emas. Pria ini disebut Raja Perak dan diselimuti misteri, karena dia, bahkan Raja Emas, yang mengelola keuangan, hanya mendapat peringkat kedua. Raja Perak menguasai langit dan dianggap sebagai pemimpin para raja, sementara Raja Emas menguasai bumi. Saat itu, Neko dengan nakal menyalakan lampu di mana-mana, membuat Fushimi mengumpat. Kuro takut begitu mereka mendekati kapal, akan sulit untuk memisahkan diri dari orang lain. Neko, karena tidak sabaran, mendorong tuas ke depan, membuat helikopter kami meluncur lurus ke arah kapal Raja Perak. Tepat sebelum tabrakan, Raja Perak meledakkan seluruh kapalnya, dan helikopterku menabraknya, menciptakan ledakan besar. Tidak ada yang tahu bahwa Raja Perak telah berhasil melarikan diri ke lokasi lain. 1 dekade yang lalu, Raja Perak masih bertugas di tentara,
melakukan eksperimen untuk menemukan sifat kekuatan yang dimiliki para raja saat ini. Dalam sebuah eksperimen seperti itu, mereka menciptakan labirin kecil dan menempatkan tikus percobaan di dalamnya. Ketika Raja Perak mentransmisikan kekuatan padanya, tikus itu memanggil pedang dan berlari melewati labirin. Ia menggunakan kekuatan itu untuk melarikan diri dengan mudah. Dan yang mengejutkan, ia menjadi pemimpin yang diikuti oleh tikus-tikus lain. Pengaruh tikus yang diberi kekuatan itu menular ke tikus lain, seolah-olah bisa menular ke manusia. Alasannya adalah kekuatan ini bertindak seperti medan magnet yang mengelilingi tubuh mereka dan menghasilkan pembentukan tim tentara super. Bahkan Raja Emas pun terkejut dengan percobaan ini. Namun, kekuatan yang terlalu besar dan labirin itu meledak. Raja Perak memiliki seorang saudara perempuan yang sangat ia sayangi, dan keduanya didanai oleh militer untuk percobaan ini. Raja Perak tidak begitu menyukai Raja Emas karena ia hanya memikirkan perang. Tapi saudara perempuannya memaksanya untuk diam. Karena ketika menyangkut keuangan, hal-hal seperti itu tidak dapat dihindari. Raja Emas tampaknya juga memiliki perasaan terhadap saudara perempuannya. Namun kemudian, Raja Perak kehilangan dia dalam sebuah perang. Sebuah perang yang disebabkan oleh kekuatan yang pernah ia junjung tinggi. Ia mulai menganggap itu sebagai kesalahan besar. Ketika perang berakhir, ia meninggalkan segalanya, naik ke kapalnya, dan telah melarikan diri sejak saat itu, memutuskan semua hubungan sebelumnya dengan Raja Emas. Saat ini, setelah kapal itu pergi, banyak orang masih percaya bahwa itu adalah kapal dari sekte atau kekuatan ilahi tertentu, tetapi kenyataannya itu tidak ada yang istimewa. Segera, anak buah Scepter Lord menemukan lokasi kecelakaan itu. Namun, tidak ada mayat yang ditemukan di kokpit helikopter yang ditembak jatuh. Sebaliknya, dua orang yang seharusnya berada di dalam ditemukan, tidak sadarkan diri di dekatnya. Di sekolah tempat saya dulu bersekolah, meskipun ingatan mereka telah diubah, beberapa teman sekelas saya masih merasakan ada sesuatu yang hilang, seolah-olah selalu ada seseorang yang membantu mereka dalam hal-hal penting. Tapi mereka tidak bisa mengingat siapa. Kukuri tidak lagi memiliki perasaan padaku, melainkan pada Hina, pria yang menyatakan cintanya padanya di puncak menara. Persiapan untuk festival belum selesai, dan para siswa telah berdiskusi untuk menggunakan ruang arsip kosong sebagai gudang. Kukuri menatap mesin penjual otomatis di lantai dasar dan merasakan perasaan samar yang familiar. Ketika teman-teman lama saya datang mengunjungi kamar saya, mereka semua merasa bahwa seseorang yang sangat akrab pernah tinggal di sana. Tetapi tidak ada yang bisa menyebutkan namanya. Mereka berbicara tentang pria itu, tetapi tidak dapat mengingat siapa dia. Sekitar waktu ini, Munakata mencari Raja Emas yang mengendalikan keuangan untuk berbicara. Raja Emas berdiri di depan peti mati, tempat Raja Perak berbaring sedang beristirahat. Salam mereka singkat, hampir akrab. Raja Emas kemudian menarik Munakata ke ruang angkasa, memanggil pedangnya, dan menciptakan planet-planet untuk menyerangnya. Dia meminta untuk mengetahui tujuan Munakata. Munakata menjelaskan bahwa dia hanya datang untuk berbicara, jadi konfrontasi mereka berhenti sejenak. Dia ingin mengambil mayat yang diduga sebagai Raja Perak untuk diperiksa, karena Raja Emas sendiri yang menemukannya di lokasi kecelakaan. Raja Perak telah hidup abadi selama setengah hidupnya tanpa pernah mati. Oleh karena itu, kematian mendadaknya sangat mencurigakan. Melihat aura ilahi Raja Emas memancar ke segala arah, Munakata mengerti dan mundur. Saat ini, dia tidak bisa melawannya, karena negara itu masih membutuhkan Raja Emas. Sementara itu, Mikoto yang berada di sel, tiba-tiba sebuah telepon muncul dan mulai berdering tanpa henti. Di ujung lain adalah seseorang yang mengaku telah membunuh Totsuka, seekor rubah bertopeng. Sosok ini berada di ruang arsip lamaku. Dia mengejek dan menyerbu Mikoto, bahkan mencoba mengganggu Ana. Ketika Ana disebutkan, mata Mikoto melebar. Memanfaatkan kesempatan itu, jiwa rubah itu memasuki tubuh Mikoto, mencoba mencuri energinya. Tetapi yang tidak pernah disangka adalah Mikoto justru membalas menyerangnya dengan energinya. Melepaskan kekuatan besar yang membuat rubah itu ketakutan, memaksanya lari ketakutan. Kekuatan Mikoto mengikuti rubah yang mengenakan topeng itu kembali ke kamarku, di mana ia meledak menjadi ledakan besar. Kemudian, Mikoto memecahkan borgolnya dan melarikan diri dari penjara. Ana, merasakan kehadirannya, tahu seketika bahwa Mikoto sedang kembali. Tubuhnya meledak seperti lidah api, dan dia membakar penjara, menyebabkan ledakan besar lainnya. Scepter Biru mencoba segala cara untuk menghentikannya, tetapi tidak ada yang berhasil. Seri mengerahkan seluruh unitnya untuk menghentikannya, melepaskan teknik padanya, tetapi lidah api Mikoto yang luar biasa membakar mereka. Unitnya hancur di bawah kekuatannya, hanya diselamatkan dari kerusakan yang lebih parah ketika Fushimi,
dengan cepat menusukkan pedangnya ke tanah, menahan dampak lidah api. Gemeteran, Fushimi mengambil pedangnya, tetapi kekuatannya telah habis. Siapapun yang mencoba menghentikan Mikoto akan terlempar dan dikalahkan oleh kekuatannya. Dengan tenang, tanpa henti, Mikoto terus bergerak maju. Karena begitu dia memutuskan untuk bergerak, tidak ada yang bisa menghentikannya. Di luar, seluruh klan merah sudah menunggu. Mereka tahu tindakan ini berarti Mikoto telah menemukan orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan rekan satu timnya. Sementara itu, Fushimi menahan scepter biru agar tidak mengejar. Dengan unitnya di sampingnya, Mikoto maju menuju sekolah untuk menghadapi penelepon. Di dalam sekolah, Kukuri melihat keluar dan melihat pedang api Mikoto melayang di udara. Ledakan seperti guntur mengguncang halaman sekolah saat Mikoto mendobrak gerbang keamanan. Para siswa panik, berteriak ketika klan merah menyerbu masuk. Mikoto melemparkan bola api yang menghancurkan menara jam, membuat semua orang terdiam. Kusanagi memegang megafon, meyakinkan para siswa bahwa mereka hanya mencari anak laki-laki dalam video, bahwa tidak ada orang lain yang akan terluka, dan meminta kerjasama. Kelompok itu berpisah untuk mencari. Mikoto memberi perintah, lalu pergi sendiri. Anggota Homura bersumpah tidak akan menyakiti orang yang tidak bersalah, tetapi sikap brutal dan kasar mereka membuat sulit untuk mendapatkan kepercayaan. Kesombongan mereka membuat para siswa terlalu takut untuk melawan, tetapi juga tidak mau membantu. Kusanagi menyuruh anak buahnya untuk menanggapi jika ada yang melawan, tetapi mutlak untuk tidak menyakiti orang yang tidak bersalah, tidak boleh menggunakan kekerasan. Pasukan scepter biru telah tiba, jadi Kusanagi telah mengerahkan kembali anak buahnya, memperketat kendali atas kerumunan. Ana terus bekerja mencari lokasi penyusup, tetapi belum menemukannya. Tim Fushimi dihentikan di luar. Kemudian, secara misterius, suara mengeong Neko terdengar. Sementara itu, Seri meminta maaf kepada Munakata karena membiarkan Mikoto melarikan diri. Tetapi Munakata tidak menyalahkannya. Bagaimanapun, Mikoto adalah raja ketiga. Munakata mencurigai motif Mikoto datang ke sini. Jika tersangka sebenarnya adalah raja lain, segalanya akan menjadi rumit. Raja tak berdaya, raja ketujuh, adalah keberadaan yang aneh. Setiap generasi memiliki kekuatan luar biasa yang sulit ditebak. Raja ketujuh seperti kartu joker dalam setumpuk kartu, tidak dapat dikendalikan. Munakata tidak mengambil tindakan karena dia tahu raja tak berdaya yang baru, Yashiro, pasti akan berhadapan dengan Mikoto. Karena keduanya adalah kekuatan yang berbahaya dan tidak stabil, lebih baik membiarkan mereka saling memusnahkan, sehingga Munakata mendapat keuntungan sebagai pihak ketiga. Tiba-tiba, hujan mulai turun dari langit malam. Pada saat itu, Ana memanjat tebing menuju Mikoto, tetapi terpeleset. Dia menangkapnya, menariknya ke sisinya, membuatnya beristirahat di sampingnya. Di matanya, semua orang hanya bisa dikenali berdasarkan warna, dan warna Mikoto adalah yang terindah dari semuanya. Dia belum menemukan musuh yang bersembunyi, tetapi percaya cepat atau lambat tikus itu akan jatuh ke dalam perangkap, jadi tidak perlu putus asa. Di lapangan, Homura kini sepenuhnya menguasai kendali. Siapapun yang mencoba melarikan diri akan ditangkap dan dipaksa kembali ke dalam. Kusanagi memperingatkan Yata agar tidak terlalu keras kepala. Aku tahu Yata ingin membunuh Fushimi, tapi suruh dia untuk menahan diri saat ini. Fushimi pernah bicara soal pergi dengan Yata. Dia bilang dia menganggap tindakan Homura kekanak-kanakan, dan dia sudah muak dengan simbol kesombongan mereka. Ini membuat Yata marah besar, terutama ketika Fushimi membakar tato Homura miliknya dengan api dari obornya sendiri di depannya. Fushimi mengejek mereka karena punya kekuatan spesial, namun bertingkah seperti anak-anak yang tidak patuh. Bahkan sekarang, setiap kali Yata teringat bekas luka itu, ia akan gelisah karena marah. Tetapi tanpa perintah, ia tidak bisa bergerak. Kusanagi kemudian pergi menemui Mikoto untuk menanyakan soal Totsuka di masa lalu. Dan ia menyadari bahwa sejak awal hanya Totsuka yang melihat sesuatu yang berbeda pada Mikoto dan percaya padanya. Sementara orang lain menganggapnya sebagai bom waktu, Kusanagi juga tidak pernah menyangka bahwa berada di samping Mikoto, dan orang-orang itu akan membawa begitu banyak kegembiraan. Tiba-tiba, Kusanagi mengajak Ana pergi bersamanya, agar Mikoto bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, karena ia punya tamu yang menunggu tak jauh darinya, dan tamu itu tidak lain adalah Munakata. Keduanya berbincang, dan Munakata ingin Mikoto mundur dan membiarkan Yashiro menanganinya. Namun, Mikoto tetap menolak. Terlepas dari kesepakatan apapun yang ditawarkan Munakata, ia tetap menolaknya. Munakata percaya bahwa jika Mikoto melepaskan kekuatannya sekali lagi, bencana akan terjadi dan ribuan orang tak bersalah akan mati. Tapi Mikoto hanya ingin menyelesaikan urusannya dan dibiarkan sendiri seperti biasa. Munakata, yang masih menganggapnya sebagai teman, bertanya sekali lagi, apakah Mikoto benar-benar yakin
Mikoto sepenuhnya teguh pada keputusannya. Kelompok kami baru saja kembali ke tempat perlindungan, sementara hanya untuk melihatnya, telah dihancurkan dan dibakar oleh orang asing yang membuat lubang di lantai. Mereka telah mendengar berita tentang sekolah itu dan tahu bahwa menyusup ke sana hampir mustahil, karena baik klan merah maupun klan biru telah menyegel segalanya. Setidaknya, seluruh pulau itu bisa menjadi medan perang. Mereka belum tahu apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu, saya memikirkan untuk mendengarkan apa yang ditinggalkan oleh Ichigen, murid Kuroh. Namun, Kuroh percaya bahwa apa yang harus mereka lakukan sudah jelas. Mereka akan bersama-sama pergi menyelamatkan Kukuri dan yang lainnya. Tetapi untuk melakukan itu, pertama-tama mereka harus menemukan di mana dia dan yang lainnya ditahan. Neko tidak mau pergi, tetapi dia dengan enggan mengikutiku setelah aku membujuknya. Keesokan paginya, Yata menelepon Kusanagi untuk meminta bala bantuan. Mikoto masih memikirkan apa yang dikatakan Munakata tadi malam. Dia tidak yakin harus memerintahkan apa, tetapi tiba-tiba dia berdiri dan meninggalkan ruangan, membuat semua orang terkejut. Adapun Munakata, bahkan klan biru pun tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, asap hitam terdeteksi di dalam sekolah, dan Munakata tidak punya pilihan lain selain memerintahkan pasukannya untuk segera bergerak. Para siswa berkumpul dalam ketakutan di dalam akademi. Unit Yata segera diperintahkan di gerbang. Sebelum mereka masuk, Seri memerintahkan mereka untuk menyerah dan menurunkan senjata, tetapi unit Yata, tentu saja, tidak mendengarkan. Seri segera memerintahkan pasukannya untuk maju. Dan begitu klan biru masuk, detasemen kecil klan merah sudah siap untuk bertempur. Kedua belah pihak saling bertabrakan dengan hebat. Tepat pada saat itu, serangkaian ledakan aneh terjadi di sekitar akademi. Munakata meninggalkan tempat itu untuk ditangani Seri, sementara dia sendiri melompat ke udara. Tepat pada saat itu, ledakan lain terjadi. Seorang anggota klan merah hampir tertimpa batu yang jatuh, dan Munakata turun tangan untuk melindunginya. Tapi ternyata, pria itu adalah seorang pengkhianat yang kembali untuk menghadapi Munakata. Munakata mengabaikan semua batu bata, tidak peduli apa yang akan terjadi pada dirinya sendiri dan pria itu. Mendengar ledakan yang lebih keras, Kusanagi berpikir mungkin seseorang bahkan membawa artileri berat, membuat Ana semakin takut bahwa sesuatu yang mengerikan mungkin terjadi. Gadis itu menduga seluruh tempat akan segera meledak. Oleh karena itu, dia bergegas untuk memeriksanya. Saat dia melihat sekeliling, seseorang membidiknya dan menembaknya. Untungnya, Ana tidak terkena peluru. Kusanagi mencoba mendeteksi penembak dan menemukan bahwa dia mengenakan seragam klan merah. Setelah ledakan, para siswa panik dan berlarian. Gedung-gedung terus meledak dan Kukuri berdiri tegak, menyaksikan segalanya runtuh. Begitu sebongkah batu bata jatuh di atas kepalanya, Kuroh muncul dan menyelamatkannya. Aku datang dan memperkenalkan diri kembali dari awal. Saat mereka bersenang-senang berkumpul kembali, sebuah suara terdengar. Mikoto sudah menunggu kelompok itu di sana. Berita bahwa Ana ditembak oleh anggota klan merah menyebar di antara orang-orang, meningkatkan konflik antara klan merah dan klan biru. Seri sangat mengkhawatirkan Munakata, tetapi medan perang tidak memberinya waktu untuk merasa khawatir. Yata terus menyerang Seri, tetapi Fushimi tiba-tiba muncul untuk menghentikannya. Keduanya memutuskan untuk menyelesaikan perseteruan mereka sekali dan untuk selamanya. Mikoto tidak bisa mengerti mengapa aku, yang memanggilnya ke sini, sekarang berniat melarikan diri. Panas yang dipancarkan Mikoto membuat orang tercekik. Tetapi sebenarnya, aku bukanlah orang yang memanggilnya. Namun, hanya mengatakan itu tidak akan meyakinkan siapapun. Oleh karena itu, Kuroh melangkah ke medan perang dan dengan mudah terpental. Neko menggunakan ilusi untuk mengalihkan perhatian Mikoto. Tapi tak terduga, Mikoto menghentakkan kakinya dan ilusi itu langsung lenyap. Gadis itu kemudian menyelinap pergi, meninggalkan para pria itu untuk bertarung sendiri. Kuroh terus menyerang untuk mengulur waktu, tetapi apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa menahan Mikoto. Mikoto melakukan serangan balik. Kuroh menghindar dan berlari ke dalam pertarungan. Mikoto tidak suka membuang-buang waktu, jadi dia berubah menjadi matahari merah yang membakar semua yang ada di sekitarnya. Apapun yang dilakukan Kuroh, itu seperti mengusir seekor nyamuk. Untungnya, Munakata campur tangan tepat waktu. Munakata, yang masih membawa pemuda yang menusuknya, dengan pisau yang masih di tangannya, menyerbu untuk menghentikan Mikoto, memberi kelompokku kesempatan untuk melarikan diri ke tempat yang aman. Neko ingin melarikan diri karena mereka tidak berdaya melawan Mikoto. Bahkan ilusi miliknya tidak berpengaruh. Tapi tiba-tiba, Kukuri melihatku terluka dan ingin memeriksanya. Ketika aku mendekat, sikapnya benar-benar berubah, dan dia menusukku dengan pecahan kaca. Ternyata, Kukuri telah dipalsukan oleh pelaku.
Dialah yang memanggil Mikoto, menembak Ana, dan menusuk Munakata sebelumnya. Dia akan masuk ke mata orang lain, dan mengambil alih kendali satu persatu. Dan kali ini dia mengambil kesempatan untuk masuk ke mataku. Dia ingin aku mengingat semua yang telah kulupakan, dan terus bergumam, mendesakku untuk tertidur, agar dia bisa mengendalikanku dengan mudah. Aku mendengar suara Neko memanggil dan menyadari bahwa dia tidak bisa menguasainya. Pria rubah itu kembali ke tubuh Kukuri dan melarikan diri. Kenangan itu tiba-tiba kembali, membuatku terkejut. Aku perlahan-lahan mengingat semuanya, termasuk kenangan pertempuran itu dan ceritaku dengan Raja Emas. Aku tiba-tiba berdiri. Gelombang energi meledak dariku, memaksa semua orang untuk berhenti bertarung dan fokus padaku. Cahaya perak menyebar ke seluruh area, menerangi segalanya. Saat cahaya memudar, sebuah pedang muncul di langit. Pedangku telah sepenuhnya terwujud, bersinar terang di seluruh langit. Raja Emas juga melihatnya dan berkomentar bahwa aku benar-benar suka mengejutkan orang lain. Kuro ketakutan, tidak tahu apa yang terjadi. Luka di tubuhku telah hilang. Saya menenangkan semua orang untuk tidak khawatir. Saya sendiri tidak bisa mati. Saya adalah Raja Perak, Raja pertama. Adolf, saya dapat memastikan satu hal. Sekarang saya hanya Yashiro yang telah bersama semua orang selama ini. Pedang raksasa di langit menghilang. Fushimi memberitahu Yata untuk tidak melepaskan pandangannya dari medan perang. Kedua belah pihak kemudian kembali ke kesibukan mereka yang ramai. Mikoto dan Munakata juga tidak ingin melewatkan kesempatan bertarung serius satu sama lain. Jadi keduanya kembali menarik pedang untuk melanjutkan. Sementara itu, saya mengingat segalanya. Raja tanpa warna sebelumnya datang mencari saya dan bertukar tubuh. Dia sangat gembira dengan keabadian saya, dan karena itu melakukan itu. Setelah mengambil alih tubuh saya, dia mendorong saya keluar dari kapal terbang. Namun, dia hanya mengambil alih tubuh saya. Jantung dan jiwa saya tidak dapat disentuhnya. Karena saya adalah Raja Perak. Raja Perak melambangkan kekebalan dan kekebalan terhadap segala campur tangan. Dengan kata lain, Raja tanpa warna menggunakan tubuh itu untuk membunuh Totsuka. Kemudian, dia bertukar tubuh dengan Raja Perak dan mengkhianati kami. Mungkin efek samping dari pertukaran tubuh membuat Raja Perak kehilangan ingatannya. Dan di sebelah saya, dia mencuri banyak tubuh lainnya. Kekuatan Raja tanpa warna kali ini bahkan dapat mempengaruhi para raja lain, dan tubuh Kukuri sebelumnya tidak terkecuali. Tim saya bersama-sama untuk menyelamatkan Kukuri. Pada saat itu, sementara kedua belah pihak masih bertarung, pedang Mikoto dan Munakata muncul di langit. Kekuatan mereka sangat menakutkan, terutama pedang merah tua Mikoto, tampak benar-benar tidak normal. Hal itu memaksa Seri untuk meninggalkan posisinya untuk menyelidikinya. Pada saat itu, saya dan Neko datang dari atas. Seri segera waspada dan menarik pedang menyerang, tetapi tidak ada efeknya. Saya memberi Seri kemampuan terbang, karena saya ingin dia bergabung dengan kami. Yata dan Fushimi masih bertarung sengit, tetapi Kuro menyela medan perang untuk menghentikan kedua belah pihak di bawah perintah Raja Perak. Siapapun yang berani maju akan ditebas, tetapi Yata berteriak bahwa kedua belah pihak hanya mematuhi raja mereka masing-masing. Kuro bertanya apakah mereka tahu mengapa Mikoto menduduki pulau itu dan mengapa Munakata tidak mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghentikan Mikoto, dan mengapa keduanya menyelesaikan masalah sementara klan mereka bertarung dalam perang yang sia-sia seperti itu. Tetapi Yata dan Fushimi tidak mendengarkan dan menyerang Kuro. Mengetahui bahwa kata-kata saja tidak akan berhasil, dia menantang mereka semua untuk datang dan mengambilnya jika Anda bisa. Sementara itu, aku bersama Neko dan Seri bergegas ke kamar tempat Kusanagi menjaga Ana. Ana menenangkannya bahwa kelompokku bukanlah musuh, membuat Kusanagi lega. Tepat pada saat itu, telepon berdering dan aku meminta Kusanagi untuk menjawabnya. Penelpon tidak lain adalah Raja Emas yang meminta Kusanagi untuk memberikan telepon kepada Yashiro yang bodoh itu. Keduanya adalah teman lama sejak mereka melakukan penelitian bersama. Karenanya, aku meminta Raja Emas untuk membantu dengan beberapa hal. Pada saat itu, Mikoto dan Munakata baru saja mulai dan memutuskan untuk bertarung dengan sungguh-sungguh mulai saat itu. Raja Abu-Abu, yang masih bersembunyi di tubuh Kukuri, menonton dari jauh untuk melihat bagaimana keduanya akan saling memusnahkan. Aku sudah menjelaskan apa yang kubutuhkan dari Raja Emas, mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya yang benar-benar memahamiku, dan kemudian meminta langkah selanjutnya untuk kedua wakil komandan, Kusanagi dan Seri, untuk mundur dan membantu membubarkan para siswa. Karena tujuan Raja Abu-Abu adalah para raja, mereka perlu dibubarkan secepat mungkin. Aku yakin kekuatan musuh tidak hanya terbatas pada apa yang telah mereka lihat. Tiba-tiba, Raja Abu-Abu menggunakan telekinesis untuk mengintimidasi semua siswa bahwa dia akan mengambil tubuh dan kekuatan mereka, memaksaku untuk membalas.
Saya meminta Neko melakukan sesuatu untuk saya. Saya ingin dia menjadi anggota pertama dari klan saya. Neko sudah lama menganggap dirinya milik saya, jadi dia bersedia untuk setuju. Keduanya menggabungkan kekuatan mereka untuk mengirim pesan ke semua siswa. Ketika saya muncul, semua siswa marah, menyalahkan saya karena mereka dipenjara di sini. Tetapi beberapa merasakan keakraban yang aneh dengan saya, meskipun mereka tidak tahu nama saya. Saya memberitahu mereka bahwa tidak penting apakah mereka mengenal saya atau tidak. Yang penting adalah saya mengenal dan menghargai setiap orang di antara mereka sebagai teman berharga, bahwa saya akan melindungi mereka dan menunjukkan jalan keluar. Dengan ini, saya dengan cepat mengidentifikasi lokasi Raja Tak Terbatas dan mengirimkan pesan kepadanya, tantangan untuk bertemu langsung dan menyelesaikan masalah ini secara permanen. Setelah itu, Neko terhuyung-huyung karena kelelahan. Setelah menggunakan terlalu banyak energi, saya menyerahkannya kepada Ana dan 2 wakil komandan untuk dijaga, semoga berhasil sebelum saya pergi. Raja Tak Terbatas, meskipun terkejut dengan apa yang baru saja terjadi, mendapatkan kembali ketenangannya, menunggu kedua raja saling menghancurkan, sehingga dia dapat menyerbu dan mencuri tubuh serta kekuatan mereka untuk menjadi raja terkuat. Tetapi, pikirannya terus terpecah ketika Kukuri berjuang mati-matian untuk mendapatkan kembali kesadaran dan memohon pertolongan. Mikoto dan Munakata melanjutkan pertarungan mereka. Mikoto, meskipun lengannya terluka, mengejek Munakata karena terlalu lemah dan menyedihkan, sementara Munakata membalas bahwa tanpa kacamata, dia belum bertarung dengan kekuatan penuh. Keduanya masih membenci satu sama lain seperti sebelumnya, dan pertarungan menjadi lebih sengit. Sementara itu, Yata dan Fushimi, yang sedang menunggu, masih belum bisa mengalahkan Kuroh. Tetapi tanda-tanda di tubuh Yata mulai bereaksi ketika Mikoto mendekati batasnya. Mereka berdua pernah menjadi teman yang bergabung dengan klan Mikoto, tetapi sekarang mereka hanya berdebat alih-alih bertarung sebagai satu kesatuan. Seorang rekan satu tim datang untuk menarik mereka kembali karena sebagian besar pasukan mereka telah mundur. Rekan itu bahkan mengutuk pengkhianatan Fushimi dan Mikoto sendiri tidak lagi peduli tentang pengkhianatannya. Itu sebabnya Fushimi pergi. Saya kemudian menemui Kuroh, mengatakan kepadanya bahwa sudah waktunya untuk mengurus Raja Kosong. Kuroh ingin tahu apakah rencananya berhasil, dan saya mengakui bahwa saya bergantung padanya. Kuroh mengeluh bahwa bahkan sebagai raja, saya masih sama tidak bertanggung jawab seperti sebelumnya. Setelah itu dia berlutut, dia pikir saya akan mengizinkannya untuk melayani raja lain. Dia mengucapkan sumpahnya kepadaku, bersumpah untuk melayaniku sampai napas terakhirku. Saya tidak suka formalitas seperti itu di antara teman-teman dan menyuruhnya untuk berdiri. Raja ketujuh menyadari bahwa Munakata telah melemah, tetapi dia ingin menunggu sampai Mikoto lebih lemah sebelum merebutnya, dan kemudian dia bisa mendapatkan Munakata juga. Dan sekali lagi, Kukuri menolak dan berteriak minta tolong dari dalam tubuhnya yang dirasuki. Saya dan Kuroh tiba tepat waktu dan memintanya untuk melepaskan tubuh Kukuri. Dia berpura-pura menjadi Kukuri dan mengeluarkan pistol untuk menembak secara diam-diam, tetapi saya punya kartu truf, jadi saya tidak terluka. Raja ketujuh melemparkan bom asap dan mencoba melarikan diri, tetapi dikejar oleh Kuroh yang menjatuhkannya ke tanah. Untuk kedua kalinya, Kuroh menghunus pedangnya dan menyatakan bahwa Raja ketujuh adalah orang yang tidak akan pernah bisa dimaafkan. Tidak peduli berapa banyak dia memohon pengampunan dan kemudian mengutuk, Kuroh tetap mengayunkan pedangnya. Raja ketujuh berbalik ke arahku dan menyerbu ke arahku untuk merasukiku. Dia pikir dia telah menelanku, tetapi aku tidak seperti sebelumnya. Saya menyadari bahwa Raja ketujuh telah merasuki terlalu banyak, sehingga kepribadiannya menjadi kacau, dan dia tidak lagi ingat siapa dia. Saya menyerap dan menekan jiwa Raja ketujuh. Setelah itu, Kuroh memarahiku karena bertindak sembrono dengan peluang sukses sekecil itu. Saya meminta Kuroh untuk membawa Kukuri pergi sementara saya dan Sri akan menangani masalah kedua raja, tetapi Kuroh tidak mengizinkannya. Namun, aku abadi, jadi aku akan baik-baik saja, dan masalah di antara para raja akan diselesaikan oleh para raja. Kuroh pergi bersama Kukuri. Aku, bagaimanapun, sama sekali tidak baik-baik saja, karena aku tidak tahu berapa lama aku bisa mengendalikan Raja ketujuh. Aku tidak ingin kedua raja di sini mengalami nasib yang sama denganku, dan Kaisar Merah di masa lalu telah membagi jalan putranya. Sementara itu, para siswa tersebar, tidak tahu di mana Kukuri berada. Beberapa percaya, dia bersamaku, jadi dia pasti aman. Fushimi dan Yata kembali dan Yata marah karena krunya tertinggal. Tetapi, karena bahkan Ana tidak dapat berbuat apa-apa, mereka hanya dapat menaruh harapan pada para raja. Karena ini adalah pertama kalinya keenam raja muncul untuk bertarung. Aku berdiri di antara kedua raja dan perlahan-lahan dikuasai oleh Raja ketujuh.
Aku meminta Mikoto untuk segera mengakhiri Raja Ketujuh. Karena itulah yang ingin dia lakukan sejak awal. Mikoto tidak melewatkan kesempatan itu dan menyerangku, melepaskan gelombang energi besar. Kekuatan Raja yang sekarat meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Kuro membawa Kukuri pergi. Dia masih mengingat Kuro, tetapi dia sama sekali tidak mengingatku. Kuro merasa itu yang terbaik untuknya. Aku menghilang. Pedang Mikoto benar-benar rusak, mencapai batasnya dan hancur. Dia meminta maaf karena telah menyusahkan Munakata terlalu banyak. Dia memutuskan untuk menyerah dan membiarkan pedangnya jatuh. Khawatir itu akan menyebabkan bencana, Kagutu bergegas dan mengakhiri hidup Mikoto sebelum pedang raksasa itu jatuh ke tanah. Mikoto mengucapkan kata-kata terakhir kepada Munakata dan juga ingin meminta maaf kepada Ana karena dia tidak bisa lagi menunjukkan kepadanya warna-warnanya yang indah. Setelah pertempuran, hanya Munakata yang kembali. Klan Raja Merah senang karena Munakata selamat. Neko dan Kuro hanya menemukan payungku di lokasi kejadian. Neko memelukku dan menangis. Kuro juga sangat sedih, tetapi mereka berdua masih percaya bahwa aku masih hidup karena aku adalah Raja Perak Abadi. Mereka sangat senang telah melayaniku sebagai bawahan mereka. Tanda-tanda di tubuh anggota keluarga Mikoto lalu satu persatu menghilang, membentuk warna merah yang indah untuk anak Kagumi untuk terakhir kalinya. Fushimi tahu bahwa Mikoto adalah orang yang benar-benar luar biasa.